yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nah, evaluasi pendidikan itu sendiri adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada suatu sistem pendidikan. Yang kedua ada tujuan evaluasi pendidikan. Nah, saya mengambil salah satu para ahli, yaitu menurut Ari Kunto 2001 ada beberapa tujuan atau fungsi penilaian, yaitu penilaian berfungsi selektif, penilaian berfungsi diagnostik, dan penilaian berfungsi sebagai penempatan dan penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian siswanya. Nah, penilaian selektif mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, dan memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah atau sudah lulus. Nah, fungsi evaluasi perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh agar evaluasi yang diberikan betul-betul mengenai sasaran yang diharapkan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk mempertimbangkan keputusan. Akan membahas yang pertama tadi, yaitu pada ranah kognitif, merupakan salah satu bagian dari taksonomi atau klarifikasi tujuan pendidikan menurut teori Bloom dan kawan-kawan. Di samping ranah afektif dan psikomotorik, pada ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Instrumen penelitian kognitif kami mengambil kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajar 4, yaitu kompetensi dasar. Itu kami menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, di mana di dalamnya terdapat buku cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk materinya, unsur instruksi cerita. Nah, kalau untuk indikator soalnya, kami sajikan bacaan, peserta didik mampu mengidentifikasi judul cerita, ranah kognitifnya menggunakan C1 dan C2. Di sini saya memaparkan sebuah cerita. Nah, untuk pengukurannya saya menggunakan pilihan ganda, di mana jawabannya nanti ada pada cerita yang telah saya paparkan. Baiklah, selanjutnya contoh ranah afektif dan atau sikap. Nah, kompetensi dasar 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Terus ada 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Terus ada 3.1 memahami makna hubungan simbol dan sila-sila Pancasila. Terus yang keempat ada 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dan sila-sila Pancasilanya. Terus ada indikatornya yaitu disiplin, kerjasama, percaya diri. Terus tekniknya observasi, instrumennya ada lembar observasi. Selanjutnya ada rubriknya terlampir. Nah, untuk lampiran instrumen penilaian sikapnya, yang kolom pertama itu ada nama siswa, terus di sebelahnya ada disiplin. Nah, disiplin ini ada beberapa penilaiannya, yaitu SB, B, C, dan KB. Terus sebelahnya ada kerjasama, penilaiannya juga sama seperti disiplin. Terus sebelahnya ada lagi percaya diri, penilaiannya juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada rubrik penilaian sikap. Yang di kolom pertama ada perilaku yang diamati. Yang pertama ada disiplin indikator, yaitu taat terhadap taat, tertib sekolah, tertib dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, tidak mengganggu teman. Terus ada predikatnya. Predikatnya ada SB, B, C, dan K. Ketika
mendapatkan predikat SB jika semua indikator tercapai, B-nya jika 3 indikator tercapai, C-nya jika 2 indikator tercapai, K-nya jika 1 indikator tercapai. Nah, begitu pula dengan kolom-kolom di bawahnya, yaitu contoh ranah psikomotorik, yaitu instrumen penilaian keterampilannya itu kolom pertamanya ada kompetensi dasar, di mana 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasannya. Terus ada indikatornya menjelaskan unsur intrinsik cerita dalam bentuk peta pikiran. Terus ada tekniknya yaitu lembar observasi. Selanjutnya butir instrumen atau soal-soal atau tugas itu mempresentasikan peta pikiran yang telah dikerjakan. Terus rubriknya itu terlampir. Selanjutnya ada rubrik penilaian keterampilan, di mana kolom pertama itu ada kriteria penilaian. Yang pertama itu menjelaskan judul cerita dengan benar. Ketika anak menjelaskan judul cerita dengan benar, maka nilainya 5, yaitu sangat baik. Kalau baik itu nilainya 4, kalau 3 itu cukup, terus kalau 2 itu kurang, dan 1 itu sangat kurang. Begitu pula cara mengisi penilaian selanjutnya.